Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahras shiyam wa syahral qiyam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfadz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan umur panjang, kesehatan. Kita juga bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan juga perkumpulan pertemuan kali ini mendatangkan manfaat bagi kita semua. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan kali ini puasa yang kita lakukan tentunya kita ingin puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik tentunya. Bagaimana jadinya ketika orang misalnya sudah capek kerja siang malam, dari pagi sampai siang sampai malam mungkin bahkan sudah mengeluarkan keringat, mengeluarkan begitu banyak tenaga, mengeluarkan kemudian waktu yang dibuang-buang untuk pekerjaan itu, tapi akhirnya tidak digaji. Atau mungkin ada yang di sawah dari pagi terik matahari keluar keringat, ada yang nyadap sudah berhari-hari mengumpulkan getah untuk supaya bisa mendapatkan hasilnya nanti. Sudah berminggu-minggu, sudah ditunggu-tunggu, akhirnya hasilnya tidak didapatkan. Diambil mungkin lemnya atau getahnya sama orang. Kan kita kecewa kalau kayak gitu kan. Nah, begitulah kira-kira ukurannya kalau masalah dunia. Nah, ini masalah ibadah puasa kita, akhirat kita. Tentunya kita menginginkan ibadah puasa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ibadah puasa yang hanya sekedar kita puasa tapi akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Kita berharap dan kita mohon kepada Allah, kita berdoa mudahan ibadah kita ini diterima. Mendapatkan apa yang memang telah dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang mengerjakan ibadah puasa itu. Pahala, surga, atau mungkin keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita harapkan. Bukan puasa yang tidak mendapatkan hasil. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa mudahan puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi pernah menyampaikan, "Kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal atas." Betapa banyak orang yang berpuasa kata Nabi, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang dia lakukan, menahan lapar, menahan haus dari pagi sampai terbenam matahari, kecuali yang dia dapatkan hanya haus dan dahaga. Nah, ini artinya memberikan kita paham bahwa ternyata ibadah puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar, bukan hanya sekedar menahan haus. Tapi di samping itu juga ada ibadah-ibadah aktivitas yang lain
yang menjadikan kesempurnaan puasa kita ini. Kualitas puasa kita ini. Kalau misalnya kita ini lihat penjual sayur dibilang kan? Penjual sayur. Penjual sayur itu kalau kita lihat bukan hanya sekedar menjual sayur padahal. Dia juga jual ikan mungkin. Dia juga jual tahu. Dia juga jual tempe. Dia juga jual buah-buahan. Tapi dibilang penjual sayur. Nah, begitu juga ibadah puasa kita ini, bulan puasa. Ibadah Ramadan kita bulan puasa ini bukan hanya sekedar puasa, menahan lapar, menahan minum. Tapi di samping itu ada hal lain yang bisa mendorong kualitas kesempurnaan puasa kita ini. Kenapa penjual sayur itu menjual itu semua? Menjual ikan, menjual buah-buahan. Tapi penjual sayur juga dibilang. Nah itu juga tentu untuk kesempurnaan jualannya. Nah itu. Oleh karena itu, Imam Ghazali menjelaskan kepada kita ada 3 macam. Ada 3 macam jenis orang yang berpuasa itu. Yang pertama kata beliau, saumul awam. Apa itu saumul awam? Puasanya orang-orang awam. Bagaimana puasanya orang-orang awam ini? Puasa orang awam, puasa yang hanya sekedar menahan lapar, menahan haus. Tapi selain daripada itu, dia juga mengerjakan yang lain. Mengerjakan sesuatu hal yang bisa membatalkan pahala puasanya. Artinya tidak mendapatkan apa-apa kalau seperti itu. Artinya puasanya hanya sekedar menggugurkan kewajibannya. Tapi keistimewaan-keistimewaan yang telah Allah janjikan bagi orang yang berpuasa, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Nah, yang seperti itu bukan diperuntukkan bagi orang-orang yang sekedar menahan lapar, menahan haus, tapi juga melakukan sesuatu hal yang bisa merusak pahala puasanya. Nah, oleh karena itu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan ini untuk memperbaiki kualitas puasa kita. Artinya, kalau dulu misalnya puasa kita ini saumul awam, puasanya orang awam. Sekarang karena kita sudah tahu, usahakan kita bertekad untuk meningkatkan kualitas puasa kita lebih daripada saumul awam. Kalau dulu misalnya kita hanya mengkhatamkan Al-Quran sekali, Masya Allah. Sekarang kita bertekad, saya harus lebih daripada itu. Kalau dulu misalnya tarawihnya masih bolong. Puasa kali ini saya bertekad harus full tarawihnya. Nah itu. Artinya ada keinginan menjadi lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Kita aja kalau masalah dunia ingin menjadi lebih baik. Dulu misalnya rumahnya masih bongkang. Bongkang itu bolong-bolong. Rumahnya dulu sebelum seperti sekarang misalnya hanya sekedar tempat tidur, tempat istirahat, kemudian dapur, kemudian kamar kecil. Apa kita mau seperti itu terus rumahnya? Pasti ada keinginan, ada niatan. Oh, nanti kalau saya punya uang, saya akan perbaiki renovasi rumah ini. Saya tambahkan kemudian teras di depannya. Kemudian saya ganti atapnya yang bolong-bolong ini diperbaiki. Kemudian ditambahkan kamarnya, diperluas sedikit. Nah, seperti itu kan. Nah, itulah gambarannya. Masalah dunia saja kita ingin mau menjadi lebih baik. Nah, ini akhirat kita, puasa kita ada keinginan yang dulunya mungkin puasa saumul awam, sekarang ditingkatkan di tahun kali ini. Nah itu mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan insya Allah. Nah itu puasa yang pertama kata Imam Al-Ghazali. Kemudian puasa yang kedua, saumul khusus.
Shaumul khusus itu apa? Puasanya orang-orang khusus. Bagaimana puasanya orang khusus itu? Puasa orang khusus bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan haus. Tapi bahkan mereka menjaga dirinya dari sesuatu hal yang bisa membatalkan pahala puasanya. Menahan hawa nafsunya, meningkatkan ibadahnya. Hal itu diperuntukkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala untuk meraih predikat yang disebutkan oleh Allah, la'allakum tattaqun itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah itu. Jadi puasanya orang-orang khusus itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi menahan diri juga dari sesuatu hal yang bisa membatalkan pahala puasanya. Disebutkan oleh Nabi, khamsun yuftirna shaim. Ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Yang pertama, al-kadhibu. Yang pertama adalah dusta, berbohong. Berbohong walaupun bercanda. Walaupun memang ada pengecualian bohong yang diperbolehkan nanti. Tetapi dikhawatirkan orang yang berbohong di saat bulan puasa itu pahala puasanya hilang. Artinya tidak mendapatkan apa-apa. Artinya kita juga harus berhati-hati menjaga lisan kita untuk tidak berbohong. Itu yang pertama. Yang kedua, wal ghibah. Hal yang kedua yang bisa membatalkan pahala puasa, gibah. Gibah itu iur batur. Kalau bahasa Sasaknya itu iur batur. Artinya begini. Menyebutkan sesuatu hal yang tidak disukai oleh saudaranya, yang di saat itu saudaranya tidak ada di situ. Dan kalau seandainya dia ada di situ, dia tidak suka dibicarain, diomongkan seperti itu. Itu ghibah namanya. Walaupun hal itu benar, kejelekannya mungkin diomongkan, walaupun itu memang benar, itu tetap tidak boleh. Itu bisa membatalkan pahala puasanya. Apalagi tidak benar. Yang benar saja tidak boleh. Apalagi tidak benar. Apalagi zaman sekarang, ghibah ini bukan hanya sekedar kemudian bertemu dengan saudara, bertemu dengan orang. Tapi di zaman ini seperti media, itu sudah bisa juga menggibah. Nah itu perlu kita hati-hati tentunya daripada itu. Artinya begini, tidak ada celah untuk kita sebenarnya untuk menjelekkan, mengomongkan saudara itu hal yang jelek. Tidak ada celah. Tidak pernah diajarkan juga seperti itu. Tidak ada ajaran Islam itu seperti itu sebenarnya. Tapi memang inilah manusia terkadang salah itu. Nah itu di bulan puasa tentu harus kita jaga diri kita dari ghibah itu. Yang mendengar juga sama. Orang yang menggibah dan yang mendengar ghibah itu dosanya sama. Cuma nanti ketika taubatnya, orang yang menggibah ini 4. Minta ampun kepada Allah, menyesal, berjanji tidak akan mengulanginya lagi, minta halal sama orang yang digibahi. Kalau orang yang mendengar, minta ampun kepada Allah, menyesal, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Itu bedanya. Maka hati-hati. Walaupun mendengar, lebih baik menghindar dari situ tentunya. Nah ini hal yang bisa membatalkan pahala puasa itu. Kemudian yang selanjutnya, wan namimah. Kalau kata orang, adu domba. Artinya begini, menyebutkan di sini A, di sana nanti ceritanya lain. Akhirnya dua orang ini, dua kelompok ini berseteru, tidak kelahi. Nah itu namanya namimah. Kemudian yang membatalkan puasa, pahala puasa, wan nazaru bisyahwat. Memandang dengan syahwat. Nah ini perlu kita jaga juga agar kesempurnaan pahala puasa kita itu tetap. Wal yaminul kadzibah. Kemudian sumpah palsu. Nah ini 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Pahalanya yang batal, tapi puasanya tidak batal.
tapi tidak dapat pahala tentunya. Nah, orang-orang yang saumul khusus, mereka jauh dari itu semuanya, menjaga dirinya dari sesuatu hal yang bisa membatalkan pahala puasa itu. Nah, orang-orang yang seperti itu, yang menjaga dirinya, yang puasanya itu saumul khusus ini, nah mereka itulah yang disebutkan. Kemudian was-shaimina was-shaimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azimah. Orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang menjaga kehormatannya, laki perempuan yang sering mengingat Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang dijanjikan oleh Allah mendapatkan ampunan serta pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang diterima ibadah puasanya dengan penerimaan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu model yang kedua, shaumul khusus. Yang ketiga, kata beliau, shaumul khususil khusus. Nah, ini lebih lagi tingkatannya daripada yang kedua. Shaumul khususil khusus ini jumlahnya lebih sedikit dibandingkan shaumul khusus tadi. Yang mengerjakan shaumul khususil khusus ini itu dikatakan para aulia Allah, para nabi pada rasul. Bagaimana itu? Pokoknya di dunia ini selain daripada Allah, dia puasa. Artinya di dalam hatinya itu Allah, 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 hanya Allah, tidak ada yang lain di dunia ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mereka pikirkan. Nah, itu shaumul khususil khusus. Tentunya kita tidak bisa mengikuti orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kedudukan seperti itu. Nah, kita ini bisa di shaumul khusus tadi itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan keistimewaan orang yang diterima ibadah puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah 3 macam yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, macam-macam orang yang berpuasa. Shaumul awam, shaumul khusus, shaumul khususil khusus. Dan mudah-mudahan juga ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan mohon dikoreksi. Akhirul kalam wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.